Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmis sabiqin al-awwalin ila yawmin nahdati wad-din. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa aghuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan kedatangan hari yang mulia, yaitu Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha merupakan bukan sekedar perayaan saja, akan tetapi merupakan momentum bagi umat muslim yang mampu untuk berbagi kepada sesama melalui hewan kurban yang disembelih. Dan juga Idul Adha mengajarkan kepada kita setiap umat Islam untuk mengorbankan secara ikhlas apa yang telah kita lakukan dan mengorbankan secara ikhlas apa yang kita cintai. Oleh karena itu Idul Adha menjadi sangat spesial, dan karenanya sebagai umat Islam maka penting bagi kita untuk mengapresiasi dan memuliakan Idul Adha dengan cara menyambut dan memuliakannya sebagaimana beberapa ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan dalam rangka memuliakan dan menyambutnya. Apa itu? Yang pertama yaitu memperbanyak membaca takbir, tahmid dan tahlil. Dalam sebuah riwayat hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Artinya tidak ada hari yang paling mulia dan amat dicintai oleh Allah untuk berbuat kebaikan di dalamnya melainkan 10 hari Zulhijjah atau 10 hari awal Zulhijjah. Maka kata Rasulullah, fa'akfiru fihinna minat tahlil, maka perbanyaklah di dalamnya membaca tahlil, takbir dan tahmid. Oleh karena itu dalam rangka menyambut dan memuliakan Idul Adha,
maka disunnahkan bagi kita memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Bahkan setelah 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13 atau biasa kita sebut dengan hari tasyrik, juga kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir, tahmid dan tahlil dalam rangka memuliakan kehadiran Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan dalam rangka menyambut dan memuliakan Idul Adha dengan berpuasa tarwiyah dan berpuasa Arafah. Berpuasa tarwiyah dan berpuasa Arafah merupakan dua amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa dianjurkan? Karena dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu yaumit tarwiyah kaffaratu sanatin, wa shaumu yaumi Arafah kaffaratu sanatain." Berpuasa pada hari tarwiyah itu pahalanya menghapus dosa selama setahun, dan berpuasa pada hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Dalam sebuah riwayat yang lain bahwa puasa Arafah atau 9 Zulhijjah bisa menghapus dosa kita 2 tahun, artinya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi amat dianjurkan Rasulullah bagi kita umatnya untuk berpuasa tarwiyah atau tanggal 8 Zulhijjah dan berpuasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa? Karena pahalanya sangat luar biasa, yaitu menghapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu kita juga dalam rangka menyambut dan memuliakan Idul Adha dengan tidak makan sebelum berangkat Idul Adha. Ya, dalam sebuah riwayat Nabi itu sholat Idul Adha dalam kondisi perut kosong. Beda Rasulullah dalam sholat Idul Fitri. Rasulullah biasanya berangkat sholat Idul Fitri makan terlebih dahulu. Akan tetapi pada sholat Idul Adha beliau sholat dalam keadaan perut kosong. Nanti setelah sholat baru beliau menyantap hasil hewan kurbannya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad nomor 352. Kemudian yang terakhir yang dianjurkan untuk kita lakukan dalam rangka memuliakan dan menghormati Idul Adha, yaitu kita menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban merupakan ibadah sosial, ya, karena berkaitan langsung dengan sesama umat muslimin. Dan dalam sebuah juga riwayat disebutkan bahwa menyembelih hewan kurban merupakan salah satu amalan yang dicintai Allah dan Rasulullah. Dalam sebuah riwayat hadits At-Tirmizi bahwa kalau kita berkurban sebelum darah hewan kurban tersebut jatuh ke tanah, sesungguhnya ridho Allah sampai terlebih dahulu. Artinya apa? Allah sudah meridhoi orang yang berkurban tersebut sebelum darah hewan yang dikurbankannya itu jatuh di atas tanah. Inilah sebabnya bahwa hewan ketika kita berkurban, semua hewan kurban tersebut, baik tanduknya, kukunya, rambutnya, kulitnya, akan bersaksi nanti pada hari kiamat bahwa saya telah dipersembahkan oleh si fulan dalam rangka mensyukuri apa yang telah engkau berikan berupa nikmatnya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan bahwa beberapa anjuran atau amalan yang perlu kita lakukan dalam rangka memuliakan dan menghormati Idul Adha, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terus meningkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, supaya kita terus menjadi golongan orang-orang yang muttaqin. Barakallahu li
ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قلوبنا بالتوفيق والهداية واجنبنا الشرك والمنكرات. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسؤال والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.